Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dokter waktunya. Saya akan mencoba walaupun ini hasil dari plagiarisme. Mencoba kemarin iseng-iseng aja membuat PPT, mudah-mudahan nanti tinggal isinya nanti dikoreksi. Karena saya bikin dua Pak Dokter, yang satunya ini, yang satunya agak beda nih untuk pemikirannya agak banyak kan kalau yang kedua, tapi belum saya bikin PPT. Oke, nggak Baik, apa-apa. Silakan tentang dibaca aja, silakan. Imam Al-Ghazali ataupun Hujatul Islam atau yang dikenal dengan Sang Pembela Islam. Dari Imam Al-Ghazali ini nama lengkapnya adalah Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali Atusi. Artinya tidak ada atusinya. Beliau lahir sekitar tahun 1058 Masehi di Tusi, Persia, atau sekarang lebih terkenal dengan negara Iran. Beliau wafat tahun 1111 Masehi di tempat yang sama, yaitu di Iran sekarang. Kemudian julukan penting bagi Imam Al-Ghazali adalah tadi Hujatul Islam ataupun pembela Islam. Nah, ini bukan hanya segelar biasa, tetapi penghargaan atas kepakaran dan pembelaannya terhadap Islam dari berbagai tantangan-tantangan yang dihadapinya. Kemudian dari bidang keahlian, beliau ini sangat luas, tidak hanya bersatu cabang atau beberapa cabang ilmu, tetapi sangat luar biasa. Dalam hukum Islam ada fikih, kemudian ilmu kalam atau teologi, kemudian filsafat, logika, etika, dan terutama ilmu tasawuf atau ilmu spiritual. Bagaimana masa kecil atau pendidikan awal dari Imam Al-Ghazali adalah seorang pemimpin pendidikan anaknya. Guru-guru dari Imam Al-Ghazali diantaranya adalah Imam Al-Juwaini, kemudian guru yang paling berpengaruh di Madrasah An-Nizamiyah atau Nishapur dari beliau adalah Al-Ghazali banyak belajar dari ilmu agama, terutama ilmu fikih, ilmu kalam, dan Al-Ghazali juga menjadi murid yang terbaik. Kemudian Abu Ali Al-Farmadi, guru tasawufnya yang juga mengenalkan Al-Ghazali pada dimensi spiritual Islam yang mendalam. Lanjut, kemudian puncak karir ataupun krisis spiritual dan krisis spiritual. Nah, beliau juga di usia sekitar tahun 33 usia 33 tahun atau tahun 1091 Masehi, Al-Ghazali diangkat menjadi profesor di Madrasah Nizamiyah di Baghdad sebagai pusat ilmu pengetahuan dan yang paling bergengsi saat itu, dan beliau juga sangat terkenal dan disegani. Bahkan mungkin kalau di Baghdad atau Irak itu sekarang sebenarnya sebagai pusat peradaban Islam. Ya. Cuman sayangnya kemarin sempat digempur oleh Amerika, ya sangat luar biasa. Kemudian krisis spiritual ini tahun 1095 Masehi ya. Meskipun di puncak karirnya beliau punya banyak ilmu pengetahuan, merasa ada kekosongan. Ya. Kekosongan apa ya? Jadi kekosongan tidak ada apa namanya kebenaran yang hakiki. Di sini pencarian kebenaran. Jadi walaupun banyak ilmu, banyak keahlian-keahlian, tetapi mungkin hati itu terasa hampa. Jadi kekosongan hati. Jadi beliau mulai meragukan apakah ilmu logika dan filsafat murni bisa membawa kebenaran yang hakiki. Nah, hatinya condong menjadi mencari jalan spiritual melalui tasawuf atau pendekatan diri kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, kemudian di sini juga sebagai guru besar di Baghdad. Nah, di usia 33 ini mulai yang tadi ya. Oh, benar. Nah, kemudian ada keputusan besar nih. Al-Ghazali berani meninggalkan semua jabatan dan kemewahan di Baghdad. Beliau pergi untuk mengasingkan diri selama hampir 10 tahun mengembara di Damaskus atau dan Yerusalem sampai ke Mekah. Tujuannya apa? Tujuannya untuk membersihkan hati, mencari kedamaian spiritual dan juga menemukan makna hidup yang sebenarnya. Nah, alhasil selama pengasingan tersebut beliau mendapatkan pencerahan, yakni kebenaran sejati ada dalam pengalaman spiritual atau tasawuf yang dilandasi
syariat Islam. Kemudian peranan sebagai tokoh pembela Islam. Di sini yang pertama adalah menjembatani syariat dan tasawuf. Sebelum Al-Ghazali ada juga antara ahli hukum Islam ataupun syariat Islam dan juga ahli spiritual atau tasawuf. Beliau berhasil menyatukan keduanya. Kemudian pesan kuncinya, Islam itu harus seimbang. Tidak bisa hanya syariat tanpa hati atau spiritual, dan tidak bisa hanya spiritual tanpa mengikuti aturan syariat. Jadi keduanya harus berjalan seimbang. Jadi lahir batinnya itu atau hakikat dan itunya harus seimbang. Jadi tidak bisa hanya bekerja saja tapi tidak berdoa, atau berdoa saja tapi tidak bekerja saja tidak berdoa. Jadi kalau setelah sekarang mungkin. Kemudian karya utama nih yang terangkum sempurna dalam bukunya yang terkenal adalah Ihya Ulumuddin. Yang ini yang sudah sering kita kenal walaupun mungkin belum pernah kita baca. Itu menghidupkan kembali ilmu-ilmu agama. Kemudian yang kedua adalah mengkritik filsafat yang menyimpang. Ini pada masanya ada pemikiran filsafat dari Yunani yang menganggap bertentangan dengan ajaran Islam. Kemudian yang kedua, Al-Ghazali menulis buku Tahafutut Falasifah, kerancuan para filosof, untuk menunjukkan kelemahan dan kesalahan pemikiran filsafat yang menyesatkan. Kemudian namun beliau tetap mengakui pentingnya logika dan akal dalam batas-batas yang benar untuk memahami ajaran agama. Jadi tetap mengakui logika dan akal dalam batas-batas yang benar. Nah, kadang kan sekarang ketika itu tidak masuk akal, wah ini nggak benar nih. Nah, seperti itu pemahaman kita kadang. Karena memang mungkin keyakinan kita, ilmu kita juga belum nyampe. Kemudian yang selanjutnya yang nomor 3, mengokohkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Beliau aktif melawan berbagai pemahaman agama yang salah, bid'ah, yang memperkuat keyakinan dasar Islam yaitu akidah sesuai ajaran mayoritas umat yaitu Ahlussunnah wal Jamaah dengan argumen yang kuat. Nah, kemudian karya monumental ya, ini jejak abadi Al-Ghazali, Ihya Ulumuddin, yaitu tadi menghidupkan kembali ilmu-ilmu agama. Ini adalah karya terbesar beliau. Buku ini membahas semua aspek kehidupan muslim, akidah, ibadah, etika, tasawuf, dan bagaimana seharusnya seorang muslim berinteraksi dengan dunia. Ibaratnya ini adalah panduan lengkap untuk hidup sesuai dengan ajaran Islam. Kemudian yang selanjutnya, Tahafutut al-Falasifah, kerancuan para filosof, ini buku penting yang mengkritik tentang filsafat. Kemudian yang selanjutnya, Ayuhal walad atau wahai anakku, nasihat spiritual dan etika yang ringkas dan menyentuh hati. Ini tentunya untuk bekal-bekal untuk anak-anak kita ataupun anak-anaknya pada saat itu. Dan juga banyak lagi beliau menulis ratusan karya yang lain tentang berbagai bidang ilmu. Nah, kemudian ketokohan dan warisan abadi, penyelamatan peradaban Islam, banyak yang menganggap Al-Ghazali berjasa besar dalam menyelamatkan peradaban Islam dari kekeringan spiritual dan perpecahan intelektual. Nah, beliau ini mengembalikan semangat beragama yang seimbang. Kemudian pengaruh luas, mempunyai pengaruh yang sangat luas dalam arti pemikirannya mempengaruhi banyak ulama, baik sufi dan juga cendekiawan muslim setelahnya, bahkan hingga hari ini. Kemudian yang selanjutnya relevansi sekarang. Ajaran Imam Al-Ghazali tentang bagaimana menemukan kebahagiaan sejati, pentingnya etika, dan menjaga keseimbangan hidup antara dunia dan akhirat masih sangat relevan untuk kita saat ini. Kesimpulannya, Imam Al-Ghazali adalah seorang yang jenius dan tidak hanya punya banyak ilmu, tetapi juga mengalami perjalanan spiritual yang mendalam, yang mengubahnya menjadi seorang pembaharu besar. Kemudian yang selanjutnya, beliau juga berhasil menyatukan akal dan hati, syariat dan tasawuf, sehingga ajaran Islam menjadi utuh dan kuat. Julukan Hujatul Islam memang pantas disematkan kepadanya, karena beliau adalah pembela sejati yang menjaga kemurnian dan kelengkapan ajaran Islam. Ilmu tanpa amal adalah kegilaan,
dan ilmu tanpa amal tanpa ilmu adalah kesia-siaan. Ini kata dari Imam Al-Ghazali. Nah, mungkin seperti itu Pak. Terima kasih. Nanti kalau misalnya itu yang saya rangkum yang kedua. Terima kasih kurang lebihnya. Mohon masukannya ini tentang pemikiran-pemikirannya sebenarnya belum begitu banyak masuk di sini Pak. Terima kasih kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak sekali ya. Ini pertama presentasi ini. Oke, baik. Jadi tadi menarik nih kita bicara tentang pemikiran ya. Jadi kalau namanya kita cari tentang bagaimana pemikiran apa Imam Al-Ghazali kan sangat banyak sekali nih. Ya, jadi kita bisa lihat di berbagai jurnal, kemudian juga buku gitu ya, kemudian juga misalnya dari beberapa tulisan ya yang biasa dikenakan tuh sangat banyak sekali tuh. Nah, tadi kaitannya memang cara berpikir beliau itu menarik ya, menarik dalam artian itu dia istilahnya itu unik. Kenapa? Karena memang dihadapkan pada satu sisi ya, satu sisi itu memang istilahnya itu masa itu sangat ini ya, sangat berkembang ya, sangat pemikiran makanya tadi disebut dengan profesor gitu ya. Tapi di sisi lain juga ternyata istilahnya itu mengalami tadi keringan spiritual gitu ya, keringan spiritual sehingga kemudian mencari jalan bagaimana mendapatkan ketenangan. Oke, Pak Panut boleh di close dulu ininya. Di share screen-nya di close dulu. Nah, oke, terima kasih ya. Jadi kalau kita lihat sebenarnya pemikiran-pemikiran nanti yang ditambahkan di ini ya, yang ditambahkan di makalah ataupun di chapter itu sebenarnya kaitan dengan pertama tentu saja kritik atau kritik beliau tuh dalam tahap falsafah itu adalah tentang keabadian alam. Ya, keabadian alam ini bahwa alam itu kan menurut Islam itu ya diciptakan. Dia itu adalah muhdas gitu ya, sesuatu yang baru. Ya, sementara kalau mamanya orang-orang Yunani mengatakan alam itu ya dia hasil dari evolusi. Jadi itu ada dari dulunya gitu ya. Nah, berbeda dengan istilahnya itu dalam Islam. Itu yang pertama tuh kritiknya. Yang kedua adalah kaitan dengan pencipta itu tidak mengetahui hal-hal yang sifatnya itu partikular, artinya rinci, detail. Ya, misalnya padahal ini kan jelas sekali Allah Subhanahu Wa Taala itu mengetahui ya misalnya itu seekor semut yang hitam di batu hitam pada malam kelam, gitu ya. Itu kan Allah Subhanahu Wa Taala ya Maha Alimul Ghaibi Wasyahadah, ya sangat mengetahui itu juga dikritik tuh dari Imam Ghazali mengkritik dari pemikiran-pemikiran filsafatnya orang-orang yang terkenal dengan Yunani ya. Kemudian juga tidak tidak adanya kebangkitan jasmani atau hanya rohani. Ini kan tadi karena filsafat itu pemikiran itu logika nggak mungkin istilahnya itu jasad yang sudah hancur ya sudah tidak ada bisa dihidupkan kembali. Itu ya. Nah, itu kan dalam Islam juga jelas gitu ya. Dikatakan apa? Wakuna idhoma inna labab'usun au aba'ukumul awwalun. Itu kan jelas sekali itu ya. Jadi itu yang dikritik. Kemudian dari sisi pengetahuan atau epistemologi bahwa Al-Ghazali juga melihatnya dari sisi logika, kemudian juga matematika dan juga ilmu alam. Jadi sebenarnya ilmu-ilmu itu sifatnya netral gitu ya, akan tetapi dia bisa atau mestinya dia tidak bertentangan dengan agama dan mestinya itu saling mendukung ya, saling memandu lah. Jadi wahyu itu memandu ilmu bahasanya itu ya. Kayak kemudian dari Al-Ghazali juga sebenarnya beliau juga lebih melihat tadi integrasi antara akal dan wahyu tadi itu. Jadi wahyu itu adalah sumber kebenaran tertinggi ya, sementara akal itu menjadi alat untuk memahami wahyu itu sendiri. Ya misalnya dalam karya beliau Al-Munqidh Fid Dhalal misalnya gitu ya. Itu menyebutkan tentang bagaimana proses pencarian dari beliau itu tentang keraguan menuju keyakinan.
ya yang memahami tentang hakikat kebenaran itu ya menurut beliau itu bisa diraih melalui penyucian jiwa, tazkiyatun nafas dan juga pendekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau dilihat dari sisi sumber pengetahuan ya jadi beliau ini membagi menjadi sumber pengetahuan itu ada indera ya nanti berarti ini masuk juga ke empirisme, kemudian akal, logika dan rasio ya serta adanya wahyu dan juga intuisi kasyaf ya yang ini tertinggi ya dalam Islam ya wahyu gitu ya. Jadi tidak bisa tuh kalau hanya panca indera saja, empirisme saja tidak bisa atau rasionalisme saja tidak bisa juga harus ada wahyu dan intuisi dari sumber ilmu pengetahuan. Jadi dari sisi epistemologinya Al-Ghazali itu ya. Jadi ya dalam Islam jadi seperti itu dia mengintegrasikan lah ya antara akal dengan hati, antara wahyu dengan indrawi gitu ya. Nah, kemudian kaitannya dengan tadi spiritual ya ini memang banyak sekali yang sekarang terakhir juga buku-buku beliau itu kalau kita bicara tentang Imam Al-Ghazali ya kesannya itu adalah tasawuf gitu kesannya adalah spiritualitas padahal beliau itu dari sisi ekonomi dari sisi politik dari sisi filsafat juga sebenarnya beliau itu sangat luar biasa gitu ya kemudian kita bisa lihat bahwa istilahnya itu apa pemikiran dari beliau ini sebenarnya memang menyelamatkan dari ortodoksi Islam dari pengaruh ekstrim rasionalisme Yunani. Ya, ortodoksi itu jadi ya nilai-nilai turos, nilai-nilai asli original dari Islam itu ya diselamatkan dari pengaruh yang rasionalisme yang ekstrim ya. Jadi kan tadi kita menerima rasional ya, menerima akal gitu, tapi pada tempatnya gitu ya. Jadi itu kan jalan kesimpulannya seperti itu. Jadi nanti Pak Panut boleh ditambahkan tuh ya dari sisi apa tadi ontologinya, bagaimana pemahaman beliau terhadap keberadaan eksistensi itu ya Tuhan dengan juga alam ya. Kemudian yang kedua tentang ilmu pengetahuan sumbernya apakah hanya dari wahyu saja atau mungkin juga dari tadi indera dan juga logika ya. Kemudian dari sisi spiritualitas juga ya dan juga dari sisi tadi ortodoksi dan juga kritik-kritik beliau terhadap rasionalisme ekstrimnya Yunani. Nah, seperti itu ya. Jadi nanti tinggal bagian itu kan tadi bagian yang pertama untuk presentasinya ya. Jadi bagaimana pertama mulai dari biografinya, kemudian pemikiran-pemikiran filsafatnya Imam Al-Ghazali gitu ya sampai kepada nanti kritiknya dan juga mungkin juga boleh ditambah dengan ada yang misalnya siapa tuh ya Al-Farabi juga ya kemudian juga nanti ada beberapa ulama susulannya juga bikin buku membantah lagi tahafut ya bantahan terhadap kita tahafutnya Imam Al-Ghazali gitu ya. Jadi di apa ya intinya itu dikritik kembali ya beliau mengkritik filsafat tapi kemudian di buku itu dikritik kembali itu kalau konteksnya ilmiah ya tidak ada masalah sebenarnya. Oke, seperti itu ya Pak Panut ya. Jadi nanti ditambah dengan nanti cari di apa di jurnal atau di buku tuh banyak sekali tentang pemikiran-pemikiran beliau terkait dengan apa filsafat ini. Oke.